Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rosi Zarani. Saya akan menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Biografi Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah ini dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah di Damaskus. Adapun khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah, yang pertama Abul Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Muhammad Al-Hadi, yang keempat Musa Al-Hadi, yang kelima Harun Al-Rasyid, yang keenam Muhammad Al-Amin, yang ketujuh Abdullah Al-Ma'mun, yang kedelapan Abu Ishaq Al-Mu'tasim, yang kesembilan Harun Al-Wasik, yang kesepuluh Ja'far Al-Mutawakkil. Beberapa faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Faktor politik antara lain yang pertama, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Dan ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Faktor sosiografi antara lain, pertama, meningkatkan kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Empat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Beberapa zaman keemasan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan ilmu-ilmu agama, yaitu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang kedua itu kemajuan filsafat dan sains. Ada filsafat dan perkembangannya zaman Abbasiyah. Filsafat berkembang pesat pada Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Harun Ar-Rasyid, karena pada saat itu kitab-kitab filsafat khususnya Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh penting dalam bidang filsafat antara lain Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi, wafat 873 Masehi, dikenal sebagai filsuf Arab yang memperkenalkan filsafat Yunani di kalangan kaum muslimin. Ajarannya tentang filsafat adalah bahwa antara agama dan filsafat sama-sama menghendaki kebenaran. Agama menempuhnya melalui syariat, sedangkan filsafat melalui pembuktian rasio. Dua, Ibnu Sina, Avicenna,
lahir tahun 980 Masehi di Bukhara. Dalam ilmu filsafat beliau bahwa mengarang buku diantaranya As-Sifa Ishriyara Tisu Ar-Rasail fil hikmah yang sebagian besar memuat hubungan agama dengan filsafat. Yang ketiga, Al-Farabi lahir di Turkistan tahun 870 Masehi. Beliau berguru di Baghdad untuk mempelajari sains dan filsafat. Terus keempat, Ibnu Rushd wafat 594 Hijriah. Dalam hal filsafat beliau banyak mengambil dari ide-ide Aristoteles. Dia banyak mengulas hubungan antara filsafat dan syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.